Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Profit Cuan. Semoga kita semuanya selalu dalam keberkahan rezeki. Bagaimana kabarnya Sobat Profit Cuan? Apakah trading teman-teman semuanya bisa mendapatkan cuan? Nah, bagi yang sudah berhasil mendapatkan cuan secara konsisten, terus pertahankan dan terus evaluasi sehingga kemampuan teman-teman semakin membaik. Dan bagi yang masih belum, jangan patah semangat teman-teman, terus berusaha dan terus mencari strategi trading yang sesuai dengan style teman-teman masing-masing. Nah, teman-teman semuanya, pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara atau tips biar kita tidak nyangkut ketika memilih atau ketika trading di saham. Tapi sebelumnya silakan teman-teman like, subscribe, komen, dan share, dan jangan lupa untuk membunyikan lonceng sehingga teman-teman bisa menjadi orang pertama ketika ada video yang terbaru dari channel Profit Cuan ini. Baik, teman-teman semuanya, sesuai dengan judul video kita untuk kali ini, saya ingin membahas tentang bagaimana sih salah satu strategi ya ketika kita trading itu biar tidak nyangkut gitu. Memang teman-teman, yang namanya trading itu beresiko. Kita tidak bisa menginginkan selalu cuan terus ya. Tapi bagaimana cara kita untuk meminimalisir resiko tersebut? Bagaimana cara kita untuk mengelola resiko tersebut sehingga resiko-resiko tersebut sesuai dengan batas toleransi kita. Dan tentunya setiap orang toleransi dari batasan resiko itu juga berbeda-beda. Nah, kita langsung teman-teman, sekuritas yang kali ini saya pakai adalah dari Mirai Sekuritas ya. Nah, bagi teman-teman yang memakai Mirai Sekuritas, kita bisa belajar bareng kali ini teman-teman ya. Nah, untuk salah satu strategi biar kita tidak nyangkut, yang pertama adalah tentunya dalam pemilihan saham. Seperti di video-video yang kemarin teman-teman ya, yang sebelum-sebelumnya, ketika kita bisa memilih saham dan saham tersebut berada dalam tren yang sedang naik ya, artinya sedang mengalami tren pasukan buyernya muncul semuanya, maka potensi kita untuk mendapatkan cuan pasti jauh lebih besar. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana menemukan saham-saham tersebut, saham-saham yang memiliki potensi untuk terus naik. Nah, pada Mirai Sekuritas, pada aplikasi Neo Hodge ini teman-teman ya, ada sebuah fitur yang bisa kita pakai untuk menemukan kriteria saham-saham tersebut. Saham-saham di mana pergerakan harga ditutup selalu lebih tinggi daripada hari kemarin. Nah, kita langsung saja teman-teman semuanya, kita buka aplikasi Neo Hodge Mobile-nya ini ya. Jadi silakan di login dulu nanti, dan tampilannya akan seperti ini untuk tampilan awal. Nah, untuk melihat fitur-fiturnya, kita bisa melihat pada bagian search stocks teman-teman ya. Nah, di menu search stock ini ada beberapa menu-menu, ada 6 pilihan teman-teman ya. Ada easy finder,
easy condition search dan seterusnya, ada candle search, pattern, signal dan seterusnya. Nah, yang akan kita bahas di sini sesuai dengan tema kita pada video kali ini adalah kita pilih yang condition search atau pada kode menu 0111 ya. Jadi kita klik easy condition search-nya. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini teman-teman ya. Bisa kita perbesar ya. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Nah, kita pilih teman-teman semuanya. Untuk pemilihannya kita pilih yang price analysis ya. Nah, kemudian ketika sudah memilih price analysis, kita pilih yang number of consecutive fluctuation candle. Nah, oke. Nah, setelah itu teman-teman jangan lupa ketika kita memilih saham-saham pilihan kita bisa menentukan di sini apakah saham tersebut masuk dalam kriteria kita. Nah, kita bisa lakukan setting terlebih dahulu teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa menentukan ada dua kriteria, yang pertama price dan yang kedua volume. Untuk price, teman-teman bisa menentukan keinginan teman-teman itu harganya dimulai dari harga berapa. Kalau misalkan teman-teman menginginkan yang muncul nanti di hasil pencarian itu harga-harga di angka minimal 100 gitu ya, silakan teman-teman bisa ganti ya. Kita ganti misalkan 100. Jadi nanti yang muncul secara screening, hasil screening nanti untuk saham-saham yang muncul itu minimal harga 100. Kemudian untuk volume, untuk volumenya berapa? Nah, ini teman-teman silakan disesuaikan dengan kriteria teman-teman ya. Saya coba contohkan dengan volume 1000 ya. Nah, kalau sudah silakan klik OK. Nah, dan jangan lupa sebelum kita mulai kita lakukan pengubahan terlebih dahulu. Di sini teman-teman upper limit kita ganti dengan advance ya. Nah, kemudian setelah itu barulah kita klik load. Nah, di sini teman-teman akan muncul saham-saham yang hari ini ya mengalami kenaikan dibandingkan hari-hari sebelumnya. Ada ACST, ADI dan seterusnya. Nah, di sini teman-teman pada kolom-kolom ini teman-teman bisa mengurutkan ya atau bisa memilih sesuai dengan kriteria masing-masing. Ada jeng, kemudian ada frekuensi, volume dan seterusnya. Kalau misalkan kita mau mengurutkan sesuai dengan perubahan yang terjadi di hari ini, di perdagangan hari ini, silakan teman-teman bisa klik kolomnya jeng. Nah, maka di sini akan berubah teman-teman ya. Jadi ini diurutkan sesuai dengan perubahan nominal ini ya, nominal yang tertinggi gitu. Kemudian kalau misalkan teman-teman mau mengurutkan frekuensi, boleh silakan pilih kolom frekuensi. Nah, di sini akan muncul urutan pertama SIKO dengan frekuensi terbanyak ya, paling banyak ditradingkan sebanyak 83 ribuan teman-teman gitu ya. Nah, di sini teman-teman kita bisa melihat sebagai contoh ACST. Di sini ada candle tertulis satu candle. Itu artinya ACST ini mengalami kenaikan satu candle dibandingkan hari sebelumnya. Nah, teman-teman juga bisa memfilter di sini. Kita klik. Nah, contoh SHIP SIP. Hari ini SIP ditutup dengan harga penutupan yang lebih tinggi daripada open, bahkan dari harga kemarin-kemarin sebanyak 7 candle teman-teman. Ya, coba sekarang kita lihat bagaimana chartnya ya. Saya buka chart
saya pilih multi chart ya. Nah, tadi SIP ya, SIP ada 7 candle, kita ketikkan kode emitennya. Nah, sekarang kita lihat teman-teman, kita hitung mundur 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, di sini teman-teman, di sini terlihat jelas bahwa 7 candle mengalami kenaikan teman-teman ya. Jadi mulai hari ini sampai dengan hari-hari kemarin ya, telah terjadi kenaikan sebanyak 7 candle. Nah, ini algoritma ini menghitung ketika harga penutupan dibandingkan dengan harga closing di hari sebelumnya. Contoh, ini kita mulai menghitungnya di tanggal 10 Januari dengan penutupan di harga 1000. Sedangkan di tanggal 10 Juni ya, 10 Juni 2022 penutupannya ada di harga 1000, dan di tanggal 9 Juni candle ditutup pada harga 995 ya. Jadi penutupan di tanggal 10 Juni harganya di atas dari penutupan harga di tanggal 9 Juni. Jadi itu sudah dimulai dari nomor candle 1 pertama ya. Jadi 1 candle, 2 candle, 3 candle, 4, 5, 6, dan 7. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ada potensi pasukan buyer ini terus masuk teman-teman. Nah, tinggal kita nanti membuat trading plan-nya gitu ya. Nah, contoh lagi, misalkan kita ambil kenaikan yang tidak begitu banyak ya candlenya. Sebagai contoh, misalkan coba saya ambil yang 3 candle ini ya. Nah, sebagai contoh ini raja teman-teman ya. Di sini terjadi kenaikan 3 candle. Kita coba lihat raja. Candle pertama, ini candle terakhir ya di tanggal 20 Juni teman-teman. Kemudian kita hitung 1, 2, 3. Nah, jadi 3 hari terjadi kenaikan teman-teman. Ini di candle yang pertama di tanggal 16 Juni raja ditutup pada harga 344, sedangkan pada tanggal 15 Juni closingnya di harga 320 ya. Jadi untuk tanggal 16 Juni dihitung candle 1, kemudian 17 Juni dan tanggal 20 Juni. Nah, itu ya teman-teman semuanya. Nah, kemudian selain kita tadi memfilter tentang price analysis, kita juga bisa menggunakan volume analysis. Kita ganti teman-teman ya. Kita kembali lagi ke menu easy condition search tadi, kita ganti ke volume analysis. Nah, kemudian kita pilih yang number on consecutive candle. Nah, tapi sebelumnya ini untuk yang tadi price kita hilangkan dulu ya teman-teman ya. Kita bisa klik tanda silang ini. Nah, kemudian seperti yang sebelumnya kita bisa menyeting terlebih dahulu sesuai dengan preferensi teman-teman semuanya ya. Oke. Nah, barulah kita klik load. Nah, ini teman-teman akan muncul kriteria-kriteria yang tadi kita inginkan gitu ya. Nah, contoh kita mau menginginkan kenaikan volume yang terbanyak ya, terbesar gitu ya. Nah, sebagai contoh kita lihat bell ya. Kita coba buka multi chartnya bell. Nah,
teman-teman kita bisa lihat di sini ya. Ini untuk chart ya, candle, dan yang paling bawah ini adalah untuk pergerakan volumenya teman-teman. Nah, tadi dikatakan bahwa untuk bell ini ada 4 candle ya, dimana kita bisa lihat gambarannya. Ini candle hari ini teman-teman ya, jauh lebih besar daripada candle-candle sebelumnya. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Nah, jadi untuk bell ini 4 candle ya, 4 candle volume terkonfirmasi mengalami kenaikan. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, nah kita kembali lagi ke isi condition. Nah, sesuai dengan Dow teori teman-teman, ketika kenaikan harga ini didukung oleh volume, maka itu terkonfirmasi bahwa kenaikan tersebut ada potensi untuk mengalami kelanjutan. Nah, jadi kita bisa menggabungkan strategi tadi. Yang pertama price analysis dengan volume analysis ya. Kita coba hilangkan dulu. Kita kembali ke price analysis. Kita pilih yang tadi number of consecutive. Jangan lupa ya teman-teman, ini kita ganti ke advance. Kemudian kita juga pakai volume analysis agar terkonfirmasi kenaikan harga di candlenya. Kita pilih yang number on consecutive candle. Kalau udah, kita baru klik load. Nah, teman-teman semuanya, ini kita bisa melihat data-data ini teman-teman ya. Untuk candle A itu adalah untuk candle price, sedangkan untuk candle B adalah untuk candle volume. Nah, sebagai contoh Adi mengalami kenaikan satu candle ya, didukung oleh volume satu candle juga. Kita coba lihat chartnya. Adi di karya ya. Nah, ini teman-teman, candle hari ini ditutup lebih tinggi daripada penutupan hari sebelumnya, dan untuk volume juga demikian. Volume hari ini lebih tinggi daripada volume hari sebelumnya kemarin ya. Sehingga untuk kenaikan harga hari ini terkonfirmasi oleh volume yang semakin menaik teman-teman. Artinya pasukan buyernya sudah mulai masuk ini teman-teman ya. Kemudian contoh lagi, nah misalkan kita bisa memfilter lagi teman-teman. Nah, saya coba lihat ke mayor ya teman-teman ya, ke mayora, price 3 candle, kemudian volume 1 candle. Kita cek di multi chart mayor. Tadi dikatakan mayor ada 3 candle price dan 1 volume. Wah, ada 3 candle price, 1, 2, 3 dan 1 candle volume terjadi kenaikan. Wah, ini volume hari ini cukup besar teman-teman semuanya ya. Break semua dari volume-volume sebelumnya, dan penutupannya juga sangat bagus, candlenya cakep teman-teman ya. Nah, ini untuk besok bisa untuk scalping ini teman-teman ya. Nah, bagi seorang scalper nih cukup menarik ini besok, tinggal dipantau dan disiapkan trading plan-nya. Nah, kita kembali lagi ke easy condition. Nah, contoh saya mau memfilter untuk candle volume nih. Nah, saya coba lihat-lihat. Nah, di sini saya coba lihat pada di net ya. Di net, nah, price candlenya 2 candle, volume 3 candle. Kita coba cek di net. Di sini teman-teman ya. Tadi dikatakan di net
price-nya 2 candle, volume 3 candle-nya. Price-nya 2 candle, 1, 2, dan volumenya 2 candle juga teman-teman. Ya. Nah, jadi teman-teman, dengan menggunakan fitur-fitur ini pada aplikasi NeoHodge yang dimiliki oleh Mirai Sekuritas, kita bisa memfilter, mempersempit untuk mencari saham-saham yang kenaikan harganya didukung juga dengan kenaikan volume sesuai dengan teori dari Dow, ya, Dow teori teman-teman, sehingga potensi kita untuk meraih cuan itu lebih besar lagi. Nah, itu teman-teman video kita kali ini tentang tutorial bagaimana strategi kita agar kita meminimalisir nyangkut ketika kita melakukan trading saham. Silakan teman-teman bisa memberikan komentar di kolom komentar, kita bisa berdiskusi di kolom komentar, dan jangan lupa teman-teman untuk like, subscribe, share, dan bunyikan loncengnya agar channel Profit Cuan ini bisa terus berkembang dan bisa terus memberikan informasi-informasi, video-video menarik lainnya, khususnya untuk teman-teman semuanya. Itu saja teman-teman pada video kali ini. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.